Udah muncul ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah alamin, Bapak Ibu semuanya, kita semuanya bisa berkumpul ya di ruang virtual ini dalam acara sharing session. Jadi di sini kita ini sifatnya acaranya informal, sifatnya hanya sekedar sharing aja gitu. Sharing mengenai pengalaman pre-doctoral course program atau PDCP itulah ya. Dan di sini ada saya dan Mas Fahmi gitu. Jadi sebenarnya itu intinya kenapa ada agenda ini? Nah, intinya adalah tahun lalu itu ketika program PDCP itu dibuka, macam-macam lah ya, nanti ada PDCP yang ke Galway, ada PDCP yang ke Coventry. Saya itu amati itu informasi di YouTube, informasi di sosial media itu yang sharing mengenai pengalaman seperti ini itu masih jarang seperti itu. Jarang. Dan saya dulu itu yang jadi acuan utama itu juga YouTube-nya dari Mas Rifki nih, alumni PDCP Galway tahun sebelum 2024, seperti itu. Nah, terus habis itu di panduan PDCP-nya pun nggak ada keterangan. Negaranya itu mana nggak ada keterangan. Jadi kan kayak ngeblank gitu kan ya. Dan nggak ada gambaran sebenarnya itu lika-likunya seperti apa. Itu informasinya di buklet saya amati masih belum begitu komprehensif seperti itu. Nah, jadi di sini saya dan Mas Fahmi akan sharing seperti itu nanti ya semuanya. Nah, nanti agendanya kita, nah ini. Nanti kita ini sekarang mulai sharing sesi yang pertama dulu dengan saya untuk sharing mengenai doctoral course di Galway, dan nanti juga dilanjutkan dengan sharing session dari Mas Fahmi untuk yang PDCP ke Coventry University di UK. Dan kalau yang punya Mas Fahmi ini punya langsung apa ada peluang langsung untuk lanjut PhD selepas PDCP gitu ya. Jadi dari yang PDCP Coventry ini nanti akan diseleksi lagi untuk mendapatkan funding yang langsung bisa PhD dengan biaya dari Dikti seperti itu. Nah, nanti detailnya seperti apa nanti biar Mas Fahmi nanti yang menyampaikan. Di sini saya akan sharing mengenai pengalaman PDCP saya yang beda dengan Mas Fahmi seperti itu. Yang mana kalau saya itu sendiri setelah PDCP selesai, udah selesai. Tidak ada langsung jalur seleksi untuk pendanaan dari Dikti langsung, tidak ada gitu. Gitu aja. Ya, jadi saya awal dulu sekarang ini teman semuanya ya, Bapak Ibu semuanya. Nah, kenalan dikit, ya nama saya Hamim Zaki Hadi Basir. Saya dosen di UMS, jurusan Geografi. Bidang keahlian saya penginderaan jauh, GIS, dan perubahan iklim seperti itu. Dan insya Allah besok September 2025 akan lanjut PhD ke Built Environment di UNSW Australia, seperti itu. Ini sekedar singkatnya aja, dulu saya S2 di Queensland, Brisbane, S1-nya dulu di UGM, Geografi, seperti itu. Ini ringkas saja ini. Ya. Nah, oke. Jadi, nanti PDCP ada dua macam ya, hanya PDCP dan ada juga nanti PDCP yang langsung punya peluang untuk lanjut S3 dari Dikti gitu. Nah, ini. Dan kenapa PDCP ini penting? Nah, yang jelas yang pertama itu PDCP ini nanti ini akan mengasah skill mengenai kompetensi yang dibutuhkan untuk S3. Baik dari listening, writing, speaking, gimana negosiasi, gimana komunikasi akademik, gimana nulis paper, gimana bikin poster, dan lain-lain seperti itu. Terus juga dengan adanya PDCP ini, nanti kita itu akan punya peluang untuk mendapatkan LOA di perguruan tinggi tempat kita melakukan PDCP seperti itu. Yang mana kita bisa langsung interaksi dengan calon pembimbing dan nego-negoan seperti itu nanti. Dan PDCP ini sifatnya fully funded, jadi benar didanai penuh, sehingga pasti nanti teman-teman bisa menyisakan sebagian dana lah dalam artian untuk nabung untuk tes IELTS berikutnya atau nanti untuk keperluan persiapan S3 dan lain-lain seperti itu. Dan berikutnya adalah membangun kredibilitas dalam mencari supervisor dan beasiswa. Jadi walaupun akhirnya saya itu nggak lanjut PhD di Galway, tapi pengalaman PDCP ini, kalau saya amati kemarin itu sangat-sangat menunjang saya ketika interview dengan pembisnis di Australia. Jadi ketika pembisnis di Australia itu sendiri saya tahu, beliau tuh tahu ketika saya ikut PDCP ini, saya ke Irlandia, ikutin gini 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 gini, akhirnya muncul trust gitu loh. Nah muncul trust sehingga akhirnya muncul banyak
Iya, banyak hal positif dari beliau itulah, seperti itu. Dan juga ketika udah ada PDCP ini, nanti teman-teman kalau misal apply beasiswa Dikti, dari informasi yang saya dengar sih nanti Dikti itu sendiri sebenarnya mereka udah punya database orang-orang yang ikut PDCP ini, dan nanti katanya sih memang nanti sudah ditandai seperti itu. Cuma ntar treatmentnya seperti apa saya belum begitu tahu detailnya gitu lah ya. Tapi katanya sih memang orang-orang yang PDCP itu udah ditandai sama Dikti gitu. Kurang lebih seperti itu teman semuanya buat awalan ini ya. Nah, ini sekedar spoiler dari buku panduan PDCP yang tahun lalu. Yang sebelah kiri ini oprek untuk PDCP yang saya, yang ke Galway Irlandia itu, ada keterangannya nih. Di sini hanya keterangannya adalah pelatihan pradoktoral selama 2 bulan di luar negeri. Nah itu, jadi hanya pradoktoral seperti itu. Tapi kalau pengumumannya punya Mas Fahmi, nah ini nih, tahun lalu itu informasinya predoktoral dan program doktor. Nah, jadi ada dua ini ya. Nanti ada yang hanya ikut PDCP-nya aja, tapi nanti juga ada yang berhasil seleksi lanjutan terpilih bisa langsung ke dokter. Nanti seperti apa Mas Fahmi yang nanti jelasin nanti gitu. Nah ini jadi memang duanya beda ini ya. Nah untuk yang dibuka sekarang ini dengan deadline-nya Agustus besok pertengahan itu hanya PDCP, bukan skemanya seperti Mas Fahmi seperti itu ya. Dan PDCP ini negara tujuannya itu kita nggak tahu. Baru tahu itu kemarin saya dikasih tahu ketika wawancara. Seperti itu. Tapi dari track record yang saya amati itu, negara-negara yang dipilih itu adalah negara-negara yang terisolasi dalam tanda kutip ya, secara visa atau geografis. Misalnya apa? Misalnya Irlandia. Ya udah Irlandia kan ya udah visanya visa khusus Irlandia, dan di Irlandia itu sendiri pun juga visanya sekali sekali masuk gitu ya, bukan visa bukan visa multi entry gitu ya. Jadi ketika udah masuk ya udah harus sampai selesai di Irlandia sekian bulan baru boleh pulang gitu kan ya. Kalau semisal pulang sebelum selesai PDCP nanti nggak bisa masuk lagi gitu. Nah itu. Ya, jadi akhirnya zaman dulu itu ya kalau refreshing ya di Irlandia aja gitu ya. Ya paling mentok-mentoknya kalau mau nekat dikit ke Irlandia Utara yang bagian dari UK seperti itu. Nah berikutnya juga ada UK. Ini UK ini banyak ini ya Coventry, ada yang Warwick, teman saya juga ada yang Warwick, ada Coventry macam-macam. Terus Taiwan. Nah sejauh ini saya amati ya 3 negara ini nih yang itu. Dan yang 2025 ini kemarin saya coba tanya ke pihak Dikti, mereka pun juga belum bisa ngasih tahu seperti itu. Tuh. Nah, oke. Jadi sekarang akan saya bahas menjadi 3 bagian untuk yang sharing session bagian saya ini sendiri ya. Dari yang pra PDCP, apa itu programnya, pendaftarannya gimana, seleksinya gimana, terus saat PDCP itu sendiri, dan pasca PDCP. Seperti itu Bapak Ibu semuanya. Ya. Nah, sebenarnya ini sudah ada di buku panduan PDCP masing-masing gelombang ya. Ya intinya sebenarnya itu program pelatihan pradoktoral di luar negeri selama 2 bulan lah. Ya, intinya di sana tuh bakalan belajar berbagai hal terkait dengan kebutuhan S3. Dari mulai hunting supervisor, gimana nulis komunikasi akademik, gimana bikin poster, gimana bikin paper gitu ya. Bahkan etika juga diajari seperti itu. Nah, seperti itu semuanya. Nah, sama ini budaya juga iya. Seperti itu. Nah, yang jelas ini fully funded, nggak usah khawatir masalah dana. Kalau kemarin zaman saya itu dapat uang bulanan setara dengan living allowance LPDP. Terus biaya asramanya itu udah ditanggung. Jadi kita itu benar kemarin itu dapat uang saku itu ya bersih untuk biaya hidup aja. Asrama kita udah nggak bayar lagi seperti itu. Jadi itu enaknya enak banget seperti itu sih. Sebenarnya kalau misalnya boleh PDCP lagi, saya mau PDCP lagi sebenarnya. Tapi karena kan nggak boleh gitu ya. Ya itu sih. Ini sangat-sangat menguntungkan sekali. Dan saya amati banyak teman-teman saya kemarin dari Irlandia itu pulang-pulang PDCP, wah mereka langsung tes IELTS dan lain-lain dengan uang saku PDCP itu. Apalagi ketika PDCP itu kita benar-benar belajar full English ya, full English, dan yang bikin enak itu adalah lingkungan belajar itu enak banget. Yang mana memang ya orang-orangnya orang-orang yang ingin belajar itu kan ya. Kita ngomong bahasa Inggris ada kekurangan ya wajar, dan dosen di sana pun juga ya maklum kita bukan native gitu kan ya. Yang penting komunikatif gitu aja sebenarnya. Sembari memperbaiki untuk konteks akademik seperti itu. Jadi memang nggak ada ceritanya ketika lagi PDCP kemarin malu-malu gitu-gitu, nggak, kita di sini sama-sama belajar seperti itulah, jadi gitu sih tuh. Nah ini
Syaratnya sepertinya bisa dinamis tergantung batch-nya ya, tapi kurang lebih seperti ini yang punya saya kemarin. Tingkat dosen maksimal 40 tahun. Nah ini nih, bisa pakai TOEFL ITP, IBT maupun IELTS, terus ada CV. Nah CV-nya nanti itu ditekankan pada rekam jejak riset seperti itu. Nah ini yang ini biasa sebenarnya sini ya adalah standar untuk administrasi lah ya. Surat izin, soal statement, proposal ini proposal krusial nih. 2000 kata proposal paling enggak lah ya. 2000 kata dan ini bakal krusial sekali proposal ini. Nah, terus sama ini nih yang nggak bisa dadak adalah ini surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah. Jadi ini ya pemerintah bukan swasta. Dan di sini kemarin beberapa teman saya itu gara-gara syarat ini nggak jadi daftar. Ya karena telat gitu. Jadi memang rumah sakit pemerintah ini surat keterangan sehatnya ini krusial sekali nih ya. Seperti itu. Ya. Nah, saya teruskan. Jadi nanti itu seleksinya dua macam ya, seleksi administrasi dan seleksi wawancara seperti itu. Dan wawancara nanti itu dalam bahasa Inggris, tuh ya. Nah ini, ini nih pengalaman saya kemarin. Pengalaman saya kemarin itu yang lolos administrasi terus tembus ke wawancara itu ada 54 orang. Nah, ketika wawancara ditanya apa aja? Nah, tanya apa aja adalah yang pertama motivasinya ikut PDCP itu apa? Terus pemahaman mengenai PDCP itu apa? Nah, ini kita harus cek buku panduan ya. Dalam artian, saya amati kemarin interviewer juga cukup menggali seberapa paham sih PDCP itu. Dan sebenarnya ya yang dikonfirmasi sendiri sebenarnya juga yang di buku panduan tersedia gitu ya. Lalu kemarin yang bagian wawancara yang jadi penekanan ketika saya wawancara adalah keselarasan profil riset. Riset di masa lalu, masa kini. Nanti itu kalau saya kemarin interviewer mengkonfirmasi lewat Sinta, Scopus, dan Google Scholar. Jadi memang nanti itu database ini Bapak Ibu nanti itu ya bisa dicoba dirapikan begitu ya. Dan rencana riset S3. Nah, seperti itu. Terus dilanjutkan dengan aspek substansi mengenai S3 kita seperti apa seperti itu kemarin. Jadi itu ya. Nah, terus di akhir juga dikonfirmasi nih nanti mau kalau misalnya nanti itu kepilih PDCP, terus nanti ikut PDCP, mau nggak lanjut di S3 di perguruan tinggi PDCP itu? Nah, itu ntar juga dikonfirmasi di akhir sesi ini, seperti itu. Kalau saya sih kemarin jawabnya sih ya, saya terbuka terhadap berbagai macam funding, pokoknya yang datang pertama itu, yang fully funding datang pertama saya, ya itu yang saya ambil. Saya kemarin jawabnya sih seperti itu kemarin. Tapi kan teman-teman, ya tergantung ntar teman-teman silakan sesuaikan dengan kondisi teman-teman lah ya. Masing-masing juga orang punya preferensi masing-masing seperti itu. Apalagi misalnya yang udah berkeluarga, mungkin juga ada pertimbangan tersendiri seperti itu. Baik, berikutnya. Ya ini ada tips wawancara sedikit ya. Ya standar intinya sih berdoa, terus pahami riset proposal, dan kuasai penelitian itu apa. Dan berikutnya adalah ini, mantapkan hati untuk ikut PDCP dimanapun. Kan programnya kan 2 bulan ya, jadi bukan waktu yang lama juga sih. Tapi kalau misalnya memang dari awal nggak niat PDCP, saran saya mendingan dari awal nggak usah daftar PDCP. Karena PDCP ini memang tempatnya benar-benar kita nggak tahu sih kalau saya kemarin tuh ya. Jadi kalau misalnya mau ikut ya ikut ya. Di sana memang nanti 2 bulan, ya nanti mungkin komunikasi dengan keluarga seperti apa gitu ya, nanti bisa dibicarakan dulu. Kalau misal lanjut, lanjut. Kalau enggak, sepertinya ya nggak usah sekalian gitu. Karena nggak mungkin juga ntar keluar keluar masuk negara PDCP, ntar susah gitu nanti ya. Terus persiapkan bahasa Inggris yang sifatnya komunikatif, nggak harus yang apa namanya ribet-ribet amat, yang penting ketika wawancara nanti itu ya bisa wawancara dengan baik gitu aja, nyambung gitu aja sih. Terus berikutnya ya wawancara dengan pembawaan standar wawancara beasiswa pada umumnya itu aja lah. Ini seperti wawancara kayak LPDP, wawancara BPI dan lain-lain, yang mana tipsnya bisa kita googling sendiri lah ya gitu. Seperti itu Bapak Ibu semuanya. Nah, lalu kemarin angkatan saya itu dari 54 orang yang lolos wawancara masuk main list ada 15 orang, waiting list 3 orang. Jadi nanti nanti itu beberapa pekan setelah wawancara, kita akan di WA gitu kemarin, di WA sama orang dikti. Orang dikti, nah mengkonfirmasi mau lanjut nggak? Yang di WA yang main list, yang WA yang di WA, yang di WA yang main list dulu ya. Kalau dari main list nanti itu ada yang mengundurkan diri, dikti baru menghubungi yang waiting list seperti itu. Nah itu. Nanti kalau kita memang masuk main list dan kita nanti setuju, nanti kita akan mempersiapkan dokumen untuk aplikasi visa gitu nanti ya.
Seperti itu bagus semuanya. Nah, ini. Sekarang kita masuk ke sesi ketika PDCP berlangsung. Yang mana bagaimana kegiatan akademiknya itu ya. Jadi nanti itu, selama PDCP itu nanti ada kelas reguler dan ada sesi belajar mandiri. Dan kita misalnya dosen ya, jangan lupa kerjaan dosen di Indonesia jangan sampai ditinggalin juga ya. Pasti nanti ya kalau saya kemarin dan teman-teman juga pasti ada waktu di mana buat nyelip-nyelipin agenda itulah ya. Apalagi beda zona waktu gitu ya. Wah, itu juga tantangan tersendiri nanti itu tuh. Kalau kemarin saya itu kelas reguler sekitar 3,5 jam per hari, di weekdays ya, Senin sampai Jumat. Jadi Sabtu Minggu bisa buat agenda-agenda yang lain seperti itu. Lalu nanti setelah kelas reguler nanti itu ada jadwal untuk belajar mandiri seputar skill S3. Dan kurikulumnya juga sudah disediakan. Lalu kalau tahun lalu itu saya dan teman-teman juga diberikan akses ke perpustakaan seperti itu. Jadi kita bisa baca di perpustakaan, nanti kita bisa baca-baca referensi juga seperti itu. Nah, di sela-sela kelas reguler dan belajar mandiri ini, nanti kita diharapkan menjalin komunikasi dengan calon supervisor. Jadi teman-teman nanti ketika ikut PDCP, teman-teman nanti itu dalam tanda kutip sudah dijodohkan dengan calon supervisor di kampus PDCP yang dipilih oleh Dikti itu nanti. Dan nanti di sela-sela kelas reguler sama belajar mandiri, nanti silakan komunikasi dengan para calon supervisor tersebut untuk ya diskusi proposal, diskusi masalah poster, begitu nanti. Ya, nah, karena nanti itu goalnya nanti itu adalah membuat poster dan nanti revisi proposal S3 gitu nanti ya. Seperti itu nanti. Dan nanti ketika dengan calon supervisor komunikasi, teman-teman kita juga bisa menyampaikan kondisi teman-teman seperti apa, kemungkinan ke depan seperti apa, misalnya mungkin punya aspek keluarga nanti harus gimana-gimana, nanti kita bisa dikomunikasikan dengan calon supervisor ini, seperti itu nanti teman-teman semuanya. Nah, ini gambaran kita saya dulu ini di Irlandia, 15 orang ini ya. Ini di kelas etik, ini di waktu lagi tahap apa, kedatangan tahap awal. Lalu ini juga, ya ini sesi pengenalan Irish culture, terus juga ya kita juga ada sesi field trip juga ada, sesi field trip dari Dikti juga ada, tapi juga ada sesi field trip mandiri juga ada. Nah itu kalau yang suka field trip mandiri ya sudah ada weekend bisa jalan-jalan itu lah ya. Jadi misalnya mungkin nanti Senin sampai Jumat kerja total, nanti misalnya Sabtu Minggu mau healing ya bisa gitulah ya. Nah ini nih. Ini kemarin saya di Irlandia ini mampir sama teman-teman ke Cliff of Moher. Ini tuh kalau teman-teman tahu ini yang suka Westlife ya. Ini tuh lokasi syuting video klipnya My Love Westlife seperti itu. Dan di gua ini nih, gua ini tuh adalah itu tempat Horcrux-nya apa Voldemort. Tapi yang zaman dulu itu tuh Voldemort yang itu loh, yang apa namanya nyembur api apa itu lah, bagian di situ lah. Nah ini. Yang jelas Horcruxnya udah diambil orang. Jadi kalau teman-teman ke Cliff of Moher terus ke sini nggak mungkin lagi nemu Horcruxnya gitu ya, teman-teman semuanya itu. Nah ini terus juga alhamdulillah kemarin tahun lalu ketemu salju ya. Nanti mungkin Mas Fahmi juga cerita misalnya. Ini juga ya lagi random ketemu salju. Alhamdulillah kita paling nggak bisa langsung ngerasain tuh lah ya. Nah ini, terus di akhir sesinya itu nanti ada sesi presentasi poster ini ya. Ini poster juga dijejer. Nanti akan dibuka untuk umum dan dihadiri oleh supervisor dari berbagai bidang keilmuan. Dan menurut saya sih ini membuka jejaring banget ini sih. Jadi kayak, oh oke banget ini lah buat kayak agenda ini gitu. Karena yang jelas membuka jejaring, membuka perspektif baru, kita dapat masukan dari berbagai keilmuan, ya sekaligus latihan kita untuk conference sesi poster, sebenarnya gitulah ya. Itu teman-teman semuanya. Nah, lalu pasca BDCP, yang jelas pertama itu ya pelaporan lah ya, biasa administrasi, boarding pass, dan lain-lain, laporan gitu-gitu. Nah, lalu setelah PDCP selesai, teman-teman yang nanti itu dengan supervisor di kampus PDCP itu merasa cocok dan ingin melanjutkan di kampus PDCP tersebut, oh sangat terbuka lebar. Teman-teman saya kemarin itu yang minat lanjut di Galway jumlahnya cukup banyak dan dari mereka-mereka itu yang sekarang dapat LOE juga banyak juga itu ya. Ya nanti memang setelah PDCP selesai tetap jalin komunikasi gitu nanti ya. Gimana progresnya, gimana kondisi keluarga, gimana nyari fundingnya gitu-gitu nanti. Tapi kalau semisal nggak cocok, ya boleh-boleh aja. Kalau semisal nggak ingin lanjut di sana, nggak masalah juga. Contohnya kayak saya. Saya itu kajiannya itu kan perubahan iklim ya.
goal saya itu adalah gimana caranya mitigasi perubahan iklim untuk mengurangi suhu. Nah, kalau kajian saya di Irlandia, Irlandia udah dingin, ngapain diturunin suhunya gitu kan ya? Nah, akhirnya gitu kan. Terus sebenarnya kemarin di Irlandia itu supervisor saya nawarin kalau misalnya tetap mau di Irlandia, saya harus ganti topik. Ganti topiknya itu ke kajian tanah gitu ya. Nah, kajian tanah, tapi setelah saya mikir-mikir, wah jauh banget ya kajiannya beda ya. Walaupun sebenarnya dilakuin bisa-bisa, tapi masalahnya adalah ya kadang-kadang masih ada itulah semacam idealisme sendiri gitulah. Apalagi di tengah-tengah PDCP itu kemarin saya dapat pengumuman dapat LPDP, sehingga saya mikir, aduh kalau misalnya pakai beasiswa LPDP tapi kajiannya itu tanah di Irlandia, saya mikir, aduh sayang uangnya gitu lah ya, yang mendingan kalau misalnya kajian ini di Indonesia masih mending, tapi kalau misalnya kajiannya di Irlandia pakai funding dari LPDP, saya mikir-mikir, aduh enggak lah, itu sih. Tapi ini juga preferensi ya, orang juga beda-beda seperti itu. Nah, nanti itu kita misalnya sudah PDCP, nanti kita juga bisa dapetin LOA dengan jalur dalam tanda kutip jalur beda gitulah ya, yang mana nanti akan dibantu oleh pihak kampus untuk ngurus LOA-nya, mana memang beda dengan orang yang nggak ikut PDCP seperti itu. Dan nanti LOA-nya ini bisa digunakan untuk mendaftar beasiswa-beasiswa macam-macam, bisa LPDP, bisa Dikti, bisa macam-macam gitulah ya, seperti itu semuanya. Dan kalau semisal yang PDCP yang saya ini yang ke Irlandia, walaupun nggak ada aturan tertulis, walaupun nggak ada informasi tertulis, nanti itu langsung terbuka peluang untuk S3 di Irlandia, tapi kemarin dari Dikti mengupayakan untuk mengusahakan barangkali nanti itu ada funding untuk dari alumni PDCP Irlandia untuk nyambung ke Irlandia juga. Jadi memang katanya sih sejauh ini sih MOU-nya antara Galway sama Dikti sedang diproses, sehingga nanti itu kalau semisal beneran goal ya nanti itu beberapa dari teman-teman saya yang PDCP di Irlandia itu nanti ada jalur tersendiri untuk nyambung S3 di Irlandia kemarin itu gitu. Cuma sekarang memang masih lagi diupayakan. Yang mana memang PDCP saya ini sendiri kan sama Mas Fahmi beda ya. Kalau Mas Fahmi kan memang setelah PDCP ada seleksi yang jalur PhD ke doktor langsung gitu ya. Tapi kalau saya sendiri kan kotaknya hanya PDCP seperti itu. Walaupun sebenarnya memang Dikti juga mengupayakan nanti itu tetap terbuka peluang untuk funding dari Dikti yang MOU dengan Galway seperti itu. Ya, ya nanti masalah yang itu juga sebenarnya masih nunggu dari Dikti seperti apa kalau yang punya saya ini gitu ya. Sementara ini juga masih menunggu seperti itu. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan semuanya. Sekarang kita akan selanjutkan ke Mas Fahmi gitu ya. Untuk sesi berikutnya nanti kita Q&A gabung aja jam 11 nanti ya. Seperti itu. Mas Fahmi, saya kasih izin ini saya kasih jadi host ya. Oke, Oke. boleh Mas. Biar bisa Ya, share screen Mas ya. ya, oke, sip. Saya coba share screen dulu. Siap. Sudah terlihat Mas ya? Masih loading sebentar. Ya udah, oke Mas, oke, sip. Oke. Oke. Baik, saya full screen kan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus Um, wabarakatuh ya. Terima kasih nih pertama kepada Mas Hamim ya yang sudah menginisiasi untuk sesi sharing ini. Em, ini sebuah apa ya kebanggaan saya bisa berbagi ya bagi teman-teman dan juga saya ingin menyapa nih ada kayaknya Mbak Fani nih. Ini teman saya juga dari Pekanbaru. Semoga sehat selalu Mbak Fani ya dan juga Bapak Ibu yang lainnya. Em, Tadi sudah dikupas tuntas lah gitu ya, alurnya, persyaratannya apa saja oleh Mas Hamim. Mungkin saya lebih kepada melengkapi dan mungkin lebih kepada pengalaman yang saya lakukan, yang saya alami. Karena memang agak berbeda sedikit kalau Mas Hamim dan teman-teman di Galway itu hanya bridging saja. Kalau kami ini memang judul programnya itu program beasiswa Dikti Coventry University 2024. Walaupun skemanya ada dua. Sebelumnya perkenalkan Bapak Ibu yang belum kenal, nama saya Fahmi. Saya ini dosen Universitas Muhammadiyah Riau dan kebetulan kemarin dapat rezeki untuk ikut bridging di Coventry University. Baik, untuk program saya sendiri yang sudah disinggung oleh Mas Hamim tadi ya. Jadi program saya itu program beasiswa co-funding antara Coventry, Dikti dan Coventry University. Nah, seperti yang terlihat di sini, jadi co-funding ya. Jadi Dikti saya nggak tahu berapa jumlah yang mereka kasih kepada Coventry.
Jadi mungkin dalam bentuk diskon gitu ya, dalam bentuk diskon. Yang pertama kami ikuti kemarin itu adalah seleksi untuk mengikuti Predoctoral Course Program atau PDCP-nya atau bridging-nya. Jadi kita mendaftar dan infonya itu kalau tak salah lebih dari 100, saya nggak tahu 100 berapa ya pendaftarnya. Dan untuk yang dipanggil wawancara itu kalau tidak salah 67 orang yang mengikuti wawancara untuk mengikuti eh, PDCP program untuk ke Confederacy ini. Jadi dari 67 itu diseleksi lagi oleh Dikti dan juga Coventry sendiri. Dan pada akhirnya yang berangkat itu dari 67 wawancara itu yang berangkat hanya 13 orang. Jadi kami 13 itu berangkat ke Coventry untuk mengikuti bridging selama 2 bulan. Nah, setelah program itu ada skema berikutnya. Jadi memang apa namanya program ini selain bridging itu kita memang prioritaskan. Setelah itu lanjut langsung studi di Coventry. Sebelumnya itu kalau tidak salah tahun-tahun sebelum itu ada ke Warwick, ada ke seperti Mas Hamim ke Galway, ke Taiwan gitu ya. Memang programnya itu hanya bridging saja. Tetapi evaluasi dari Dikti dan kampus tempatan memang ada sedikit yang mungkin miss mereka. Eh, Mereka sudah mengeluarkan biaya, sudah PDKT dengan apa namanya kampus hostnya untuk bridging ini. Setelah itu lepas gitu ya, lepas. Jadi kurang berdampak. Makanya ini sangat bagus. Semoga memang jadi kenyataan Mas Hamim ya ke Galway itu ada nanti mungkin lanjutannya gitu ya. Jadi tidak hanya bridging lepas kita mandiri lagi untuk mencari kampus gitu ya. Nah, itu sedikit perbedaan dari program yang saya ikuti. Tentu untuk supaya kita dapat bisa mengikuti seleksi lanjutan untuk lanjut studi ini kami dari 13 orang itu, maka kami wajib mendapatkan LOA dari Coventry University. Dan tentu selama kita mengikuti program, seperti yang disampaikan oleh Mas Hamam tadi, kita memang sudah PDKT sama calon promotor kita. Jadi kita sudah diskusi, ini proposal awal saya, walaupun memang eh, yang saya amati dan cerita dari senior saya yang sudah eh, walaupun saya sudah diskusi sama calon promotor saya dan akhirnya saya mendaftar di situ, saya dapat LOA dan alhamdulillah sekarang saya lolos. Tapi info dari teman-teman yang sudah studi itu biasanya memang itu hanya kulitnya saja. Nanti bisa saja berubah lagi gitu ya. Jadi ini memang hanya untuk mendapatkan LOA. Nah, itu yang dilakukan. Ya, ini skema yang saya dapatkan kemarin. Lalu sedikit sharing mungkin bagaimana persiapannya untuk syarat sebenarnya eh, sama saya rasa sama untuk mengikuti bridging ini seperti yang sudah ditampilkan oleh Mas Hamim tadi ya. Maka mungkin sedikit mengingatkan saja bahwa memang panduan itu sudah mendetailkan apa saja yang mesti dilengkapi, dokumen-dokumen apa saja gitu ya. Karena pastikan bahwa Bapak Ibu benar-benar memahami dan melengkapi semua dokumen. Karena saya yakin semua beasiswa, semua program, bahkan ketika kita melamar kerja, ketika ada satu saja yang tidak lengkap, maka itu di screening awal sudah otomatis ditolak gitu ya. Ya, maka pastikan dilengkapi semua. Lalu yang berikutnya mungkin yang ingin saya sampaikan adalah sebelum mendaftar, ini kan masih ada beberapa waktu ya, kalau memang mau mendaftar, maka wajib perbanyak latihan IELTS. Di persyaratan itu untuk ikut bridging ini memang disarankan itu kan hanya bisa ITP gitu ya, ITP 560 kalau tak salah, bisa IELTS, bisa IBT gitu ya. Tetapi akan sangat lebih bagus kalau Bapak Ibu sudah memiliki IELTS atau IBT. Kenapa? Karena harapannya nanti ada lanjutan gitu ya. Kita belum tahu nih kalau memang skema yang disiapkan oleh Dikti untuk batch yang Agustus ini ya, kalau nggak salah deadline-nya, itu kan hanya bridging. Tetapi jika Bapak Ibu sudah mendaftar dengan menggunakan IELTS, maka ini nilai jualnya nilai jualnya makin lebih gitu daripada pendaftar yang lain. Yang menunjukkan bahwa saya lebih siap loh jika ada pelamar yang lain yang hanya pakai ITP, artinya Dikti atau kampus tujuan Galway kah, Coventry atau ke Taiwan melihat jika Bapak Ibu dengan skor IELTS itu sudah siap gitu ya, sudah siap. Sementara teman-teman yang mungkin masih menggunakan ITP, maka nanti kan mereka mesti tes lagi gitu ya. Nah, maka apa ya satu langkah lebih di depan gitu ya. Tetapi ini tidak mengecilkan bagi Bapak Ibu yang hanya memiliki skor ITP saja, TOEFL ITP.
tidak masalah gitu ya, tidak masalah. Tapi kalau memang ada waktu, silakan di apa namanya persiapkan IELTS-nya. Syarat minimal kalau saya lihat itu IELTS-nya 6,5. Tetapi info yang saya dapatkan dari Coventry sendiri, eh, itu syarat minimal Bapak Ibu gitu ya. Mungkin sama dengan LPDP atau yang lainnya. Skor TOEFL atau IELTS itu salah satu syarat pertama, tapi memang bukan yang utama. Karena ada mungkin ada apa eh, komponen apa presentasi-presentasi penilaian gitu ya. Bahasa Inggrisnya, lalu proposalnya. Saya yakin proposalnya bobotnya lebih tinggi dalam penilaian itu ya. Tetapi eh, skor bahasa Inggris ini juga apa namanya yang paling mudah bagi dikti dan bagi kampus tujuan untuk menilai, mengeliminasi. Jadi sebagai informasi Bapak Ibu, di Coventry itu syaratnya kan sama ya. Jadi IELTS-nya contohnya 6,5. Tetapi kami yang 13 orang ini itu skor IELTS-nya itu 7 ke atas semua. Jadi tidak ada lagi 6,5. Kenapa? Karena ketika mau S3 nanti, karena programnya beda ya, programnya bridging dan juga harapannya langsung lanjut gitu ya, jadi co-funding. Karena di syarat di Coventry untuk S3 itu adalah 7. Nah, maka bagaimana apa yang dilakukan oleh Coventry kemarin? Mereka dari awal ketika wawancara oleh Dikti ada 67 orang, ini apa list-listnya, maka Dikti mengirim nama-nama itu ke Coventry. Maka Coventry langsung meranking. Salah satu cara mereka termudah mereka untuk memberikan ranking ini adalah dengan skor IELTS-nya. Jadi yang uh, 7 ke bawah, ini otomatis langsung di bawah gitu ya. Maka 7 ke atas lah yang diambil. Nah, itu salah satu mungkin apa namanya ya yang ingin saya tekankan bagi Bapak Ibu yang berniat kalau bisa dimaksimalkan gitu ya skor IELTS-nya itu kalau bisa 7 ke atas gitu ya. Walaupun memang nanti di Coventry itu ada apa namanya? Saya rasa rata-rata kampus itu punya persiapan bahasa sendiri juga. Jadi sebagian teman-teman saya, semua dari kami yang 13 orang ini 7 ke atas, tapi ada komponen yang masih kurang. Biasanya itu kan kalau S3 ke luar negeri itu khususnya English speaking country itu 7 ya dan tidak ada komponen yang di bawah 6,5 gitu ya minimal 6,5. Jadi ada teman yang skor-nya itu 7 ke atas tetapi ada satu komponen yang masih kurang. Jadi masih 6 gitu ya. Itu kan masih kurang. Maka Coventry itu mempersiapkan itu juga. Jadi ada namanya sertifikat yang dikeluarkan Coventry. Jadi ketika kami ikut pelatihan itu bridging dipersiapkan akademik English-nya dan juga pada akhirnya itu nanti dikeluarkan sertifikat yang bisa dipakai sebagai pengganti IELTS untuk mendaftar di Coventry sendiri, tetapi tidak bisa dipakai untuk ke kampus lain gitu ya. Dan yang paling penting juga adalah, saya yakin ini bobotnya paling besar, itu adalah proposal penelitiannya. Tadi sudah dijelaskan secara detail oleh Mas Hamim gitu ya, bagaimana kalau saya ingin menampilkannya adalah menyebutnya buatlah proposal penelitian yang menarik dan berdampak gitu ya. Nah, dan berdampak ini tentu berhubungan dengan seberapa signifikan sih kontribusi dari penelitian Bapak Ibu terhadap Bapak Ibu sendiri, terhadap kita sendiri, dan tentunya kepada bidang kita gitu ya. Ini nanti dijelaskan ketika dipanggil wawancara atau lebih tepatnya itu presensi proposal wawancara gitu ya. Sebagai informasi, saya itu dipanggil untuk apa ya presentasi proposal gitu ya presentasi proposal dan wawancara itu pada tanggal 5 Agustus 2024. Jadi tidak lama jamnya 11 sampai 11.20 saya presentasi itu hanya 5 menit proposal jadi kita membuat PowerPoint saya presentasikan jadi dalam 5 menit ini bagaimana proposal kita yang disinggung oleh Mas Hamim tadi 2.000 kata tapi kita wajib mempresentasikannya cuma dalam waktu 5 menit saja. Sisanya itu nanti tanya jawab gitu ya, tanya jawab eh, dengan interviewer gitu ya, sesuai bidang kita. Dan yang paling penting juga adalah memiliki CV yang menarik gitu ya. Nah, karena ini kita menjadi dari jual kita. Jadi kalau CV-nya masih em, apa termasuk tadi track record dari penelitian kita gitu ya. Nah, track record dari penelitian kita, Google Scholar kita, Sinta kita, dan tentu di CV kita kita lampirkan gitu ya. Dan relevan nggak dengan rencana penelitian kita dengan track record kita. Kalau memang eh, apa namanya ada perubahan sedikit, maka nanti di wawancara itulah saatnya Bapak Ibu untuk meyakinkan interviewer bahwa bidang baru atau yang agak sedikit berubah itu apa ya mungkin dampaknya atau minatnya atau kepakarannya itu lebih
dibutuhkan di masa yang akan datang. Sebagai informasi juga, ya tadi Mas Hamim ya masalah idealisme gitu ya. Memang itu salah satu apa ya ketika juga kami temukan di Coventry kemarin. Jadi dari 13 orang itu tidak semua yang lanjut di Coventry. Kami 8 akhirnya, jadi 8 orang yang September ini mulai studi S3 kami di Coventry. Eh, yang beberapa lagi itu pertama ada juga yang apa namanya ya kurang cocok, tidak mau menyesuaikan dengan kepakaran dari eh, dosen profesor di situ. Dan ada juga yang apa namanya pengen coba LPDP. Dan alhamdulillah dapat juga dapat LPDP akhirnya dan akhirnya ke Warwick gitu ya. Jadi tetangga juga sama Coventry kampusnya. Nah, berikutnya ketika saya presentasi dipanggil wawancara itu selama 5 menit presentasi gitu ya, selama 5 menit presentasi dan setelah itu tanya jawab, maka ketika presentasi atau interview nanti pastikan Bapak Ibu menguasai gitu ya semua yang sudah diupload, baik itu personal statement gitu ya, baik itu proposalnya, baik itu CV. Karena itu nanti akan di cross check lagi ketika wawancara. Benar nggak apa yang sudah kita tulis? Dan juga hadir tepat waktu. Itu di undangan saya diundang itu mulai wawancara itu jam 11, maka diwajibkan datang 15 menit sebelum jam itu. Nah, maka biasanya kemarin sebelum 15 menit sebelum jam 11 itu eh, apa namanya admin dari Dikti itu sudah WA pribadi gitu ya untuk mengingatkan. Dan yang tak kalah penting adalah kita sudah menulis proposal beberapa lembar 2.000 kata, 1.500 atau 2.000, kita hanya dikasih waktu 5 menit untuk presentasi. Maka pastikan kita bisa mempresentasikan secara efektif dan efisien gitu ya dengan waktu yang sangat terbatas ini. Nah, berikutnya oke, lalu mungkin alurnya sedikit saya ceritakan dari 67 yang wawancara dan akhirnya itu diumumkan oleh Dikti pada tanggal 2 September ya, 2024 itu kita 13 orang yang akan berangkat ke Coventry. Nah, Coventry dan akhirnya kegiatan selama di Coventry itu dimulai um, kami berangkat tanggal 26 Oktober, 26 Oktober sampai 21 Desember. Kalau tak salah 22 Desember kami balik ke Indonesia. Sedikit mungkin bagi Bapak Ibu yang apa namanya belum tahu posisi Coventry. Ini Coventry memang kota kecil dibandingkan Manchester. Saya kebetulan S2 di Manchester kemarin Mas Samim 2015, 14-15 eh, atau London pastinya ibu kota ya. Jadi Coventry yang walaupun dia kota kecil tapi enaknya dia di tengah-tengah. Jadi kemana-mana aja enak. Jadi kita bulan ini mau kemana nih contohnya kalau kuliah di sana mau ke London hanya 2 jam setengah naik bis. Ke Oxford lebih dekat lagi, cuma 1 jam setengah gitu ya. Nah, atau ke kemana-mana. Nah, ini tempatnya Mas Hamim kemarin ya, di Galway, di Irlandia. Saya kemarin Mas Hamim dapat LOA juga sebenarnya dari Belfast, Queen's University Belfast. Tapi rupanya Belfast tidak masuk BPI tahun 2023 masuk. 2024 setelah saya apa namanya ketika saya mau daftar bridging tidak masuk Belfast. Dan tahun ini ada perubahan lagi. Jadi BPI nggak ada lagi. Jadi nggak tidak rezeki dengan Belfast. Eh, jadi akhirnya alhamdulillah di Coventry yang ya di tengah-tengah Inggris gitu ya posisinya. Nah ini apa kami 13 orang, eh, Sumatera saya dua orang dari saya sendiri dan juga ini Mbak Narosu dari Universitas Sumatera Utara. Dan yang lainnya mayoritas memang dari Pulau Jawa, dari UGM, ITB, Universitas Terbuka gitu ya. Ada juga dari Prasetya Mulia, ada dari Paramadina juga. Ini Mbak Dewi Paramadina. Ini sedikit cerita sedih sedikit Mas Hamim. Jadi Mak Dewi ini sama-sama berangkat dengan kami. Setelah pulang, beberapa bulan kemudian tiba-tiba sakit dan meninggal. Jadi apa namanya kami kehilangan teman kami dan sebenarnya ya insya Allah semuanya apa namanya ya berangkat balik ke Coventry untuk S3 tapi memang umurnya tidak apa ya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini kami di hari-hari pertama di apa di Coventry ini kita apa namanya masih masa orientasi gitu ya orientasi dengan apa wakil rektornya di sana
Dan juga programnya sama sebenarnya. Untuk bridging ini sama dengan yang dilakukan Mas Hamid dan teman-teman di Galway. Jadi kita full dari Senin sampai Jumat, itu dari pagi sampai bahkan sampai jam 3. Eh, ada juga breaknya gitu ya. Jadi kita memang di apa namanya digenjot untuk akademik English-nya, selain juga untuk bertemu dengan calon pembimbing gitu ya. Kita diskusi proposal dan sebagainya. Dan ini kita juga memang target dari peneliti bridging di Coventry ini adalah mendapatkan LOA. Itu yang memang kita kita terus apa ya? Kita terus push. Kebetulan Prof Beni orang Indonesia yang sekarang menjadi profesor di Coventry. Beliaulah yang apa namanya sebagai jembatan antara Dikti dengan Coventry. Jadi Prof Beni terus membantu kami untuk mempush. Pokoknya selesai bridging, semuanya wajib dapat LOA. Karena itu syarat ketika kita nanti melaporkan ke Dikti, kami sudah dapat LOA dan Dikti tidak ada alasan lagi, oke, untuk mengirim kami balik untuk S3 di Coventry ini. Ini kegiatan kami di kelas dan ini bersama Omar, beliau sebagai tutornya pada program bridging. Kalau saya lihat tadi Mas Hamid di Galway lumayan berimbang ya, cowok cewek ya. Kalau kami di sini empat empat orang cowok gitu ya, mayoritas cewek yang untuk program kami. Dan ini salah satu yang menarik untuk program akademik ini tidak hanya writing, jadi kita readingnya di apa namanya diasah lagi, uh, reading matrix gitu ya, bagaimana referensinya, terus writingnya, bagaimana kita mensitasi gitu ya. Speaking juga sama, jadi kita banyak group discussion, dan salah satunya adalah group presentation. Yang menarik adalah dari group presentation ini, eh, penilaiannya tidak individu, tetapi ada individu, ada grup juga. Jadi kita dikasih waktu contohnya 15 menit. Maka Omar itu penilaiannya kalau kita mau maksimal, bagaimana kami dari bertiga ini harus adil pembagian waktunya. Jadi tidak ada yang dominan. Jadi kalau dominan satu, walaupun bahasa Inggrisnya bagus sekali gitu ya, tapi nilainya juga akan rendah gitu ya. Nah ini bagaimana kita kolaborasi teamwork, dan ini skill ini sebenarnya apa namanya akan sangat berguna nanti ketika kita S3. Karena ada tipe orang yang dominan gitu ya. Nah itu tidak boleh. Dan itu menjadi penilaian sangat penting ketika kami group presentation ini. Sama dengan Mas Hamim tadi, jadi di akhir kegiatan kita wajib mendiskusikan proposal kita dan membuat poster. Dan itu kita diskusikan terus secara intensif dengan calon promotor. Saya dapat dengan Profesor Hilary ini yang ahli korpus, ahli dalam applied linguistics. Jadi sebagai informasi juga Bapak Ibu, saya memang agak agak berubah sedikit. Jadi ketika saya mendaftar bridging, itu saya menggunakan proposal yang saya gunakan ketika daftar University Belfast yang sudah dapat LOA. Karena saya sudah dapat promotor di sana. Saya sudah pakai itu. Tetapi ketika saya sudah di Coventry, kebetulan tidak ada yang pakar itu. Maka Profesor Hilary ini pakarnya dalam applied linguistics atau lebih kepada corpus gitu ya. Maka ini agak dilema juga awal-awal Mas Hamid ya, apakah saya merubah? Tetapi bayangan saya, memang proposal saya boleh dibilang berapa ya? 50% berubah. 50% berubah dari yang saya pakai ketika mendaftar bridging setelah diskusi sama Profesor Hilary. Tapi karena saya dosen pendidikan bahasa Inggris, bahwa applied linguistik itu kan masih satu rumpun gitu ya. Jadi nggak masalah saya bilang. Walaupun fokusnya itu, dan sebenarnya masukan dari beliau, sebagai informasi, untuk ketika saya daftar bridging dan juga ke Belfast itu saya mengangkat isu bahasa Inggris untuk anak-anak pedalaman. Uh, Menarik gitu ya, menarik karena menarik sebenarnya itu nilai jual bridging. Tetapi Profesor Helin bilang, uh, jadi bedanya mungkin ya sama LPDP atau uh, program lainnya. Mungkin LPDP kalau tidak salah ada bantuan penelitian Mas ya. Kalau di Dikti itu kita ada subsidi. Jadi setiap tahun itu kita ada subsidi bantuan juga, tetapi penekanan dari Dikti adalah semua yang berangkat dari Coventry itu eh, kalau bisa tidak pulang ke Indonesia sama studi. Jadi pengambilan datanya kalau memang melibatkan di Indonesia populasinya itu online saja. Nah, maka saya bisa bayangin kalau saya tetap mempertahankan judul saya apa daerah pedalaman, ini akan ribet gitu ya. Maka saya akan berubah. Dan kita akhirnya kita presentasi, presentasi mengundang juga sama dengan Mas Hamid dan teman-teman di Galway. Jadi terbuka untuk umum. Jadi kita jajarkan dan seorang datang. Ini pengalaman pertama saya juga sebenarnya.
untuk ikut poster presentation. Orang datang dan kita menjelaskan ini poster kita apa namanya background apa, kenapa penelitiannya, metode dan sebagainya. Dan ini kami berfoto dengan Caroline, direktur dari Doctoral College-nya bersama ini Prof. Benny yang profesor di sini sebenarnya orang Surabaya. Dan ini muka-muka bahagia setelah poster presentation kita mendapat sertifikat dan akhir dari kegiatan dari bridging di Coventry ini bersama ini salah satunya Sarah. Sarah ini apa namanya direkturnya di Doctoral College di Coventry University. Selain apa tadi? Selain kita serius belajar gitu ya, kita memang full selama 2 bulan itu tentu ada juga waktu jeda yang sudah di set oleh Coventry dan juga Dikti gitu ya. Jadi kemarin kami berkesempatan memang mengunjungi Warwick Castle, Istana Warwick di sini yang tidak jauh dan juga di ini rumah kelahirannya apa William Shakespeare. Jadi kita juga berkunjung dan ini kalau Bapak Ibu tahu di film di Harry Potter ini di Oxford gitu ya, Oxford University. Kami juga berkesempatan dapat tiket gratis walaupun nggak Premier League ini antara Oxford United, Mas. Jadi di bawah Premier League kami nonton bola dan alhamdulillah saya juga berkesempatan juga kami jalan-jalan ke Londonnya. Lalu setelah selesai program, berikutnya apa sama dengan Mas Samim? Itu wajib apa ya melaporkan kegiatannya. Kegiatan selama program itu ke Dikti. Dan berikutnya, karena kami ada program lanjutan, karena memang dari awal programnya diset untuk program S3 yang di awal adalah bridging sebagai salah satu komponen seleksi gitu ya. Jadi selama bridging itu menjadi komponen seleksi bagi Dikti dan Coventry. Maka kemudian pada tanggal 3 Maret setelah kami laporkan kegiatan, kami serahkan juga LOA-nya ke Dikti. Pada tanggal 3 Maret itu kami 13 minus 1 Mbak Dewi, jadi 12, itu dipanggil untuk mengikuti seleksi proposal penelitian pada tanggal 3 Maret. Dan Alhamdulillah itu pada tanggal 16 April, 2 Maret April, jadi tidak lama bulan berikutnya itu kami mendapatkan pengumuman kelulusan. Jadi alhamdulillah yang ikut wawancara ada 8 orang, 8 orang yang ikut wawancara. Ada satu seperti Mas Aziz itu dosen ITB. Kebetulan ketika program bridging beliau sedang menunggu pengumuman BPI, BPI yang tahun lalu. Jadi ketika selesai bridging, alhamdulillah namanya di batch kedua BPI lolos. Nah, maka dia apa yang duluan, jadi dia tidak ikut seleksi apa namanya lanjutan dari Coventry Dikti, tapi mengambil BPI kebetulan balik karena mungkin hatinya selama 2 bulan sudah nyangkut nyaman gitu ya di Coventry. Sebenarnya dia ketika BPI itu dia daftar di apa, Mas? Amerika. Mungkin pertimbangannya karena lagi tidak aman di Amerika ya, tidak kondusif di Amerika dan dia merasa nyaman di Coventry, akhirnya di BPI dan dia request untuk tetap di Coventry. Jadi walaupun dengan skema beasiswa yang beda, dia BPI kami 8 di Coventry kami nanti berkumpul juga di Coventry. Dan insya Allah 15 September kami akan memulai 8 orang ini untuk studi S3 di Coventry. Karena 3 tahun Mas ya, 3 tahun di Australia berapa tahun Mas? 3 tahun juga? Saya 4. Oh 4 Mas ya. Empat. Enak Ya. tuh 4 tahun ya. Kalau kami Heeh. berharap bisa 4 juga nih Mas, tapi Dikti sudah berpesan 3 maksimal ya. 3 tahun setengah. Jadi 3 tahun dimaksimalkan. Kalaupun perpanjangan cuma 1 semester. Kalau kami harapannya bisa 4 tahun juga nih Mas. Banyak tabungan nanti ya. Ketabungan ya, betul-betul pengalaman juga. Iya banyak pengalaman, banyak tabungan gitu ya. Jadi Mas 31 mungkin itu sharing dari saya. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Jika nanti ada hal-hal yang mau ditanyakan, didiskusikan lebih lanjut, dipersilakan. Saya kembalikan ke Mas Hamim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Mas Fahmi ini. Di sini kita saling elaborasi ya. Ya ternyata yang Coventry ini ya memang langsung punya peluang langsung nyambung PhD gitu ya dengan varian dari Dikti ya. Ya itu. Kalau yang Galway memang mencar-mencar setelah setelah PDCP itu karena memang nggak ada seleksi lagi yang seperti Mas Fahmi itu gitu. Walaupun sampai sekarang memang katanya masih digodok untuk ada MOU dengan Galway tapi masih belum ada kabar pastinya seperti itu. Ya, baik, Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan semua di sini, ada Bu Nining, Bu Fani, Mas Fadli, terus ada Bu Perti, Bu Ulfa. Nah, silakan ya, barangkali ada yang ingin diskusi atau tanya-tanya, silakan ya.
Di sini sesinya sesi nyantai aja gitu ya, nggak usah formal-formal banget lah. Ya, ya. Jika ada yang ingin klarifikasi, silakan Bapak Ibu semuanya. Saya Oke. lupa Mas sambil oh, Oh ya, Bu ya. Nining ada mau nanya? Oke, terima kasih sebelumnya. Jadi saya sebenarnya ini baru tahu program ini ya seminggu yang lalu, dan ternyata setelah saya lihat dan kulik-kulik di Instagram, ternyata salah satu kenalan saya telah mengikuti program ini yang batch 2024 di Coventry. Kalau Pak Fahmi tahu namanya Kak Bainila, oke itu dari Universitas Mataram. Iya, tahu, tahu Mbak. Kemudian ya, jadi dari beliau saya tahu sedikit tentang program ini. Nah, kemarin juga sempat saya tanya-tanya sama beliau, cuma saya juga masih belum pede sebenarnya in terms of yang tadi disampaikan Pak Hamim dan Pak Fahmi tentang rekam jejak risetnya. Kebetulan saya ini kalau terlalu ribut, eh, sebelumnya saya baru menjadi dosen selama 1 tahun. Kemudian dalam rentang 1 tahun itu belum banyak penelitian yang telah saya lakukan, dan lagi pun ketika waktu S2 belum ada publikasi seperti itu, jadi bisa dipastikan bahwa rekam jejak riset saya itu belum terlalu banyak. Nah, oleh karena itu saya merasa sebenarnya agak maju mundur gitu untuk daftar, karena mikirnya apakah achievement seperti itu menjadi pertimbangan untuk lolosnya nanti. Nah, kondisi saya yang lainnya adalah saya juga sekarang sudah punya skor TOEFL ya, masih ITP, tapi sudah ya, sesuai dengan persyaratan. Kemudian ya itu sih yang jadi pertanyaan saya sebenarnya, apakah kayak misalnya rekam jejak kita itu akan benar-benar kayak menjadi suatu mempunyai porsi yang banyak gitu untuk sebagai poin penilaian. Kemudian tadi disampaikan bahwa misalnya ketika nanti misalnya dinyatakan lolos, so kan ada 15 peserta yang masuk main list, kemudian akan dihubungi. Nah, misalnya nih, saya cuma kayak merasa, saya masih antisipasi sebenarnya, intem misalnya nanti kita lolos, kemudian ada misalnya kebijakan dari misalnya universitas yang misalnya tidak membolehkan untuk lanjut, misalnya dengan beberapa pertimbangan tertentu. Nah, kira-kira bagaimana kayak gitu, untuk mengatasi hal-hal seperti itu? Ya, atau saya kira itu aja yang pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Bu Ining atas pertanyaannya. Mas Fahmi dulu mungkin bisa, Mas Fahmi. Ya, nanti saya elaborasi Mas Fahmi aja. Baik, terima kasih Mas Hamim dan juga Mbak Nining ya. Em, Atas pertanyaan yang pertama itu terkait rekam jejak publikasi ya. Jujur saya pribadi Mbak, em, apa namanya, sehingga saya ketika wawancara dan pertama jujur publikasi saya tidak wah-wah sekali gitu ya. Memang Scopus saya kalau boleh jujur hanya satu saja baru Scopus ketika saya daftar bridging tahun lalu gitu ya. Dan itu seingat saya ketika wawancara itu tidak di cross check. Yang ada itu ketika saya wawancara berikutnya yang kedua untuk selesai program bridging itu memang dicek track record saya. Itu dikonfirmasi ketika wawancara. Saya tidak tahu apa namanya apakah ketika saya mendaftar bridging dan wawancara itu kemungkinan di cross check juga, tapi pengalaman saya ketika di wawancara itu tidak ada di cross check. Mungkin itu penilaian apa aja. Dan menurut saya, Mbak, terkait publikasi ini bisa dipahami ya, karena baru 1 tahun gitu ya. Dan menurut saya yang paling dikeluarkan itu adalah di proposalnya. Di proposalnya eh, bahwa ketika eh, Bu Nining sudah memiliki proposal yang sekarang apa ya slogannya Dikti itu berdampak gitu ya, berdampak ada signifikansinya gitu ya, dan ini relevan sama rencana Ibu ke depannya. Saya rasa tidak usah terlalu dipikirkan, tidak usah menunggu, Bu. Karena menunggu apa namanya baru banyak publikasi nanti, belum tahu juga nanti ini apa ya sekarang efisiensi anggaran dan sebagainya. Sekarang sudah dibuka bridging, nggak tahu ke depannya apakah masih ada atau tidak, Mas Afim ya. Ya, ya, ya. Jadi menurut saya ketika Bu Dining sudah memiliki proposal yang menurut Bu Dining sudah mungkin boleh minta bantuan dari apa namanya koleganya yang sudah pakar gitu ya.
sudah pakar untuk proofread. Kalau sudah kuat, silakan didaftar Mbak ya. Dan juga untuk terkait ITP tadi, ya apa ya, saya bilang tadi itu salah satu komponen gitu ya. Bukan berarti karena itu syarat apa? Saya tidak tahu jelas porsinya berapa gitu ya. Porsinya berapa? Eh, Mungkin gini, agak sedikit berbeda program saya di Coventry karena itu kan sasarannya adalah lanjut studi langsung gitu ya. Beda sama Pak Hamim atau yang program yang dibuka sekarang itu kan hanya bridging saja. Di Coventry, kenapa saya tekankan tadi kalau bisa skor maksimal? Karena Coventry tidak mau ribet lagi. Sudah latihan di sana gitu ya. Tetapi untuk bridging, itu kan nanti selama 2 bulan itu memang digembleng lagi kemampuan bahasa Inggrisnya. Nah, jadi menurut saya, asal Ibu sudah memiliki skor minimal 560 ITP tadi ya, itu silakan didaftar Bu. Karena nanti saya yakin selama 2 bulan teman-teman saya rata-rata ketika program memang kita intensif selama dari Senin sampai kalau kami di Coventry dari pagi gitu ya jam 9 masuknya sampai pulang itu jam 3 dari Senin sampai Jumat itu selama 2 bulan itu memang kita intensifnya. Maka selesai program itu semuanya rata-rata sudah memang cas-cisus dan writingnya yang dari memang kami di tes terakhir itu English assessment-nya dari Coventry, tapi soalnya writing-nya itu mirip dengan IELTS. Jadi ada teman-teman yang IELTS-nya writing-nya itu 6 awalnya, tapi ikuti kegiatan itu dan assessment itu 7, 7,5, 8 gitu ya. Jadi nilai yang sangat maksimal. Ya, jadi jangan takut itu. Lalu yang berikutnya, ini izin Bu. Jadi kalau Ibu lihat di persyaratan itu ada salah satu template izin dari pimpinan. Nah, maka memang dari awal pimpinan, rektor gitu ya contohnya, itu memang harus kita minta izin langsung. Izin langsung, saya lupa apa komponen-komponennya. Maka harapannya nanti ketika Ibu sudah jadi main kandidat, prinsipal kandidat dari 15 atau 13 orang itu tidak mundur Bu ya. Tidak mundur karena memang alasannya apa ya? Kalau alasan dari pimpinan, saya rasa pimpinan tidak punya alasan lagi karena memang dari awal ketika Ibu mendaftar itu sudah mengantongi izin dari pimpinan. Maka tidak ada alasan lagi di tengah-tengah atau di ujung nanti sudah mau berangkat nih, pimpinan tiba-tiba menahan Ibu yang sudah memberikan izin. Itu mungkin respon saya, Mas Hamim. Baik, Mas Fahmi ya, cukup komprehensif ya. Ini saya nambah dikit, saya nambah dikit di sini sebenarnya. Nah gini Bu Nining, sebenarnya itu masalah seleksi ini sendiri sebenarnya itu kayak black box banget sih dalam artian kita pun juga nggak tahu kenapa kita keterima gitu loh. Tapi yang jelas memang penilainya itu dari Dikti ada yang menilai, dari pihak kampus PDCP juga ada yang menilai seperti itu. Dan saya dengar kemarin seperti itu, jadi memang dari kemarin saya Goldway menilai, Dikti juga menilai untuk menyeleksinya itu. Tapi ya memang tadi benar Mas Fahmi tadi itu, kita nggak tahu kapan lagi pembukaan dan lain-lain, mau sekarang dibuka, coba dulu aja seperti itu. Karena juga memang kita sendiri pun yang keterima pun nggak tahu kenapa kita keterima gitu. Lalu seperti ini, mungkin yang sedikit membedakan antara profil orang-orang yang di Galway sama yang Coventry, Mas Fahmi yang langsung PhD adalah gini. Kalau saya amati yang Mas Fahmi itu yang langsung nyambung PhD, kebanyakan kampus-kampus Jawa ya Mas Fahmi ya, awardingnya ya. Iya ya, nah itu. Kalau yang awarding yang PCP yang ke Galway kemarin itu, yang nggak langsung PhD dari Dikti, itu saya amati mereka ada aspek pemerataan geografis. Soalnya, ya geografis sama gender. Soalnya yang kampus Jawa itu juga nggak banyak-banyak amat juga karena memang ada yang di Papua, ada yang di Kupang, ada yang di Sumatera, ada yang di Sulawesi itu kayak disebar banget kalau yang kemarin saya itu ya. Jadi memang sebenarnya ya kita nggak tahu rezeki kita di mana, yang penting coba apply dulu aja gitu. Atau juga gratis itu kan ya. Itu sih. Dan memang nanti misalnya pimpinan dadil ya langsung aja apa namanya, ya ntar usahakan jangan mundur sih. Kalau misalnya mundur ya nanti sebenarnya diktinya pun nggak keberatan. Toh juga dikti punya waiting list kan ya. Tapi cuma sayang aja gitu loh. Soalnya memang 2 bulan itu sendiri benar-benar kayak waktu untuk persiapan S3 itu sangat-sangat berharga banget lah. Apalagi nanti misalnya kita nggak jadi lanjut ke kampus PDCP pun, kita ke kampus lain, kita itu udah punya pengalaman predoktoral sendiri, itu bisa ningkatin reputasi kita ketika kita nyari supervisor seperti itu. Kayak kemarin saya itu ke UNSW, mereka tahu saya ikut ikut acara ini, tiba-tiba mereka itu responnya beda gitu loh. Terus tiba-tiba malah kemarin saya tiba-tiba ditawarin apa insentif tambahan dari UNSW untuk menunjang S3 juga. Jadi memang ya kita nggak tahu dari mana rezeki gitu lah. Itu sih. Ya, itu Bu Baik. Nining ya semoga menjawab. Ya, terima kasih atas jawabannya. Sangat mencerahkan. Ya, Semoga sama. bisa. Eh,
Ya, itu aja sih dari saya. Mungkin ini rekamannya akan di-share. Ya, Ya, coba coba ntar kami share ya, gitu. oke. Kasih. Sama siap, oke. Baik, rekan-rekan yang lain mungkin Mbak Vanessa, Mbak Bilkis, Mbak Perti, ya silakan. Sini kita ngobrol santai aja gitu ya. Ini Bapak Ibu yang lain sudah pernah ikut apa? Program Dikti sebelumnya? Seperti talent scouting Ya. atau PKBI mungkin? Itu salah satu Oh, pertanyaan sih Mas, ketika saya ditanya juga, dan memang hmm, 2 atau 3 dari kami yang 13 itu pernah mengikuti program itu. Jadi kayak apa ya, sudah dikader dari awal gitu ya. ada. Jadi Oh. ikut PKBI, ikut talent scouting, dan ini apa namanya, outcome-nya gitu ya, ikut bridging. Tapi kalau Hmm. nggak ada nggak apa-apa. Termasuk saya sampaikan karena memang saya belum pernah ikut program Dikti sebelumnya. Ini pertama kali. Dan ditanya, kok kenapa tidak ikut PKBI atau apa gitu ya? Memang saya kebetulan dosen bahasa Inggris. Jadi saya otodidak saja. Saya sampaikan ya secara apa sih intinya seperti itu. Jadi nilai jual juga Bapak Ibu kalau sudah pernah ikut PKBI dan seperti apa ya, lebih eh, akan diprioritaskan sedikit gitu. Ya, betul sih Mas. Jadi emang saya juga kemarin kan Mas dapat info juga Mas ya. Katanya itu ya kalau misalnya yang udah lolos PCP ini, PDCP ini, Dikti dalam tanda kutip sudah menandai gitu loh. Sehingga nanti itu jika tiba-tiba nanti Dikti ada funding-funding apalagi, kalau yang saya dengar sih emang nanti itu ada perlakuan tersendiri gitu kan. Nah itu jadi emang Hmm. ketika satu gerbang Dikti itu apa diperoleh, nanti bisa membuka peluang-peluang Dikti yang lain sebenarnya seperti itu ya. Nah kalau sekarang ini malah lagi mantap banget sekarang buka PKBI lagi buka, talent scouting buka itu ya, PDCP juga buka seperti itu. Ya ini ada pertanyaan dari Mbak Perti ya. Apakah ada teman-teman yang lulus PDCP atau bridging tahun sebelumnya yang hanya menggunakan server ITP? Ya, kalau yang menggunakan ITP, teman seangkatan saya menggunakan ITP ada beberapa, ada 3 apa berapa ya? Nggak salah ada beberapa ada yang pakai ITP. Cuma nggak banyak ya, itu sih. Kalau yang dari Mas Fahmi gimana? Kalau Mas Fahmi kan langsung dipraksikan langsung dokter sih ya, jadi memang mungkin beda ya. Ya, kalau saya mungkin itu tadi mungkin proyeksinya berbeda apa Bu Perti ya. Jadi memang kami yang dari 13 itu semuanya pakai IELTS. Kebetulan memang apa namanya? Itu tadi sih mungkin pertimbangan dari Dikti dan Coventry gitu ya. Ya, ya, seperti itu. Oh ya, sama ini. Sebenarnya kalau dulu saya 2024 juga sebenarnya tertarik yang Coventry juga, karena memang peluangnya itu langsung dapat PDCP sekaligus langsung peluang funding S3 gitu loh. Yang mana memang kalau misalnya dipikir-pikir, ini tuh kayak jalur bypass banget gitu loh. Bypass banget dalam artian kayak nggak semua kalangan bisa daftar, karena ini kan spesifik dosen kan ya. Itu sih. Terus habis itu, tapi tahun lalu itu yang bikin saya mundur itu adalah ketika saya coba nyari supervisor itu, kayaknya kok bidangnya agak kurang pas gitu ya. Jadi kalau misalnya saya mau sebenarnya tahun kemarin harus agak memaksakan bidang gitu kan ya. Yang mana kalau misalnya Coventry kan ditargetkan langsung diseleksi untuk PhD kan ya. Nah, jadi memang kemarin akhirnya, aduh sepertinya Coventry betul ya. Kayak Coventry tiba-tiba saya nggak daftar, kok tiba-tiba setelah Coventry apa wawancara gitu-gitu, tiba-tiba Goldway muncul pengumuman gitu loh. Itu sih. Ya, jadi satu juga Mas Samim, jadi di Coventry memang ketika saya Bapak Ibu mungkin sudah coba apa ya, mengunjungi website kampus. Kita belum tahu sih ini ya, belum tahu sih sebenarnya ya, kemana PDCP ini ya, apakah ke Galway lagi atau ke Taiwan gitu ya. Eh, Apa namanya, di Coventry sendiri, sebelum kami ikut program, saya yakin Mas Samim juga sudah coba apa ya, browsing dosen-dosen calon promotor Mas ya. Di Coventry itu beda sih, agak agak berbeda. Mereka di sana research center, jadi tidak di bawah fakulti. Jadi kalau seperti Manchester itu kan ada fakultas School of Education dan sebagainya, atau uh, di kampus lain gitu ya. Di apa di Coventry itu research center. Jadi ada center apa gitu ya, center apa, dan di center itulah mereka memang bergabung. Ada yang pakar applied linguistik, ada yang bahkan pakar dari musik atau drama dan sebagainya. Nah ini agak agak berbeda sih ketika kami kemarin Mas mencari saya pribadi gitu ya. Ini benar nggak gitu ya? Ini relevan nggak sama apa bidang saya nanti? Ketika saya pulang kan dikti kita kadang apa ya ketika penyetaraan gitu ya.
Mereka melihat ini linear nggak gitu ya, linearitas gitu dan sebagainya. Tapi alhamdulillah sampai sekarang komunikasinya tidak ada masalah itu. Karena memang selama apa namanya penelitian kita dengan relevan atau linear dengan bidang yang akan kita ajar nanti ketika saya pulang, maka insya Allah akan aman saja. Ya, menarik, menarik, menarik. Ya, jadi kalau misalnya memang program Dikti yang langsung PhD, memang nanti itu kampusnya jelas ya Mas ya, langsung langsung tahu ya. Tapi kalau misalnya PDCP, karena memang cuma PDCP aja, ya itu kampusnya kita juga masih belum tahu tuh. Bisa ke Warwick, bisa Taiwan, bisa Galway, bisa Limerick juga ada kemarin itu. Ya Hmm. macam-macam sekali gitu. Tapi yang jelas ya itu biasanya sih negara-negara yang terisolasi secara visa atau geografis ya. Kalau misalnya PDCP ini di Eropa, mungkin nanti orang-orang pada Eurotrip ya Mas ya. Pada fokus belajar mungkin ya. Iya benar Mas. Ya, itu. Kalau dulu Mas Fahmi itu, waktu masih PDCP itu, asramanya itu bayar sendiri atau sudah Nah, dibayarin sama? nah ini berbeda Mas. Jadi memang ada sedikit cerita di antara kami gitu ya, karena tidak lama teman-teman dari Galway dan sebelumnya di Warwick gitu ya, Hmm, mereka dapat perlakuan khusus di mana mereka memang full fund apa living allowance-nya itu masuk kantong ya, gitu ya, asrama sudah ya. disediakan. Sementara kami tidak Mas. Jadi kami Hmm, dikasih apa living allowance, tapi di situ juga kami pakai untuk apartemennya. Jadi oh, mungkin tabungan kami ketika bridging tidak sebanyak teman-teman di Galway ya. iya, iya, iya. Eh, eh, tapi kami bersyukurnya itu tadi, karena memang agak berbeda, tapi apa namanya ini mungkin programnya berbeda pula. Eh, kita apa tabungan untuk 2 bulan tidak banyak, tetapi dalam jangka panjang nanti kita bisa lanjut untuk di situ. Jadi sudah apa ya lebih lega gitu ya. Hmm, ya betul. Yang mana memang, apalagi LPDP juga itu Mas ya, eh, apa ketat juga ya. Apalagi misalnya udah jadi swasta itu kan, jalur LPDP kan LPDP reguler ya. Iya Kalau benar mas. swasta kita-kita ini ya, itu Eh, sih. eh, Dan dengan Coventry dan langsung PhD itu benar-benar kayak, wah itu peluang yang sangat-sangat sangat sayang, sangat sangat sayang jika dilewatkan itu ya. iya. Ini LPDP Itu. semakin ketat nih benar, karena Iya nih. dosen-dosen pasti kalau memang mau ke luar negeri ya LPDP, karena kalau dari Dikti Ya. yang hanya join degree mas ya. BPI belum buka lagi ya. BPI Sejauh, sepertinya nggak tahu deh. sejauh ini belum Udah PDDI, iya baru PDDI sejauh ini ya. PDDI kan. PDDI pun juga maksimalnya join degree ya, bukan bukan Iya ya bukan luar ya. Ya itu tuh. bukan degree. Tapi gini Mas Fahmi, kalau boleh tahu, dulu itu dari 13 orang itu dijanjikannya oleh Dikti gimana, dalam artian ketika seleksi ke PhD-nya itu memang memang sebenarnya itu sistem kuota atau memang gimana? Atau seleksi memang sistem kuota atau semuanya bisa, asalkan eligible semua lolos apa gimana Mas? Kalau boleh tahu Mas, barangkali mungkin ada informasi yang Coventry itu ya. Ya, informasi yang kami dapat kemarin memang apa enggak benar nggak kami 13 ini sudah dijamin lolos gitu ya? Itu pertanyaan yang agak was-was juga. Memang info awal Dikti itu mengalokasikan 10 Mas. Jadi 10 orang. Otomatis ini seleksi nih ada 3 orang yang terbuang gitu ya. Ditambah lagi tiba-tiba datang isu efisiensi anggaran. Ini kacau, ini bahaya, ini bisa-bisa nggak jadi nih. Jadi sudah was-was sekali. Tapi seiring berjalannya waktu memang apa namanya ada dari teman kami yang tadi dari 13 orang itu ada yang berpindah mencoba LPDP akhirnya dapat, ada yang tidak cocok gitu ya, ada 2 orang yang tidak cocok, maka 3 orang tambah satu lagi yang dapat BPI. Maka dari awalnya kuota sudah 10 dan alhamdulillah kami ini apa. Tapi jangan ketika waktu itu kami ketika 13 masih bertahan 13, kami sudah coba komunikasi sama Dikti. Dikti menyatakan akan mencoba menambah kuota. Yang sudah mereka alokasikan kan 10, tapi akan berusaha menambah kuota. Tapi akhirnya seiring berjalannya waktu ada yang eh, pindah tadi Mas ya, ada yang tidak jadi gitu ya. Dan akhirnya memang 8 dan 8 alhamdulillah makanya semuanya berangkat. Itu ceritanya Oh, kemarin tuh Mas. akhirnya berarti semuanya berangkat ya Mas ya, dengan jalannya masing-masing ya, terutama itu Ya, Mas ya. Ya, iya. benar. Ya, memang kalau saya amati juga di PDCP yang Galway ini juga sendiri sebenarnya beberapa dapat LPDP lumayan banyak, dapat LPDP banyak. Ada berapa orang ya? 5 apa ya, dari 15 orang tuh nggak salah, Hmm. 5 dapat LPDP kalau nggak salah. Jadi memang apa namanya benar-benar kayak, ya itulah apa namanya, misalnya nggak langsung nyambung pun minimalnya dengan pengalaman itu sendiri sangat-sangat berguna buat S3 sebenarnya Mas ya. Ya, benar Apalagi Mas. apa namanya itu,
diskusinya itu, terus kapan nanti gimana presentasi, gimana kita komunikasi akademik gitu ya. Benar-benar. Ya, Jadi betul. Rugi Bapak Ibu kalau memang sudah qualified memenuhi syarat, silakan daftar gitu ya. Karena Rugi kalau nggak daftar PDCP gitu ya. Jadi banyak pengalaman yang berharga gitu ya. Dan insya Allah proposalnya siap. Yang mungkin sekarang masih mentah, tapi nanti sudah matang gitu ya ketika selesai program PDCP. Terlepas dari apakah ada lanjutan atau mendaftar beasiswa LPDP nanti, eh, itu sudah siap gitu ya. Karena proposal memang itu sebenarnya yang menjadi apa ya, momok ya Mas ya. Dan mendapatkan promotor di luar negeri itu memang promotor itu sama sih dengan Indonesia. Tapi mungkin mereka lebih ketat gitu ya. Jadi Iya. pengalaman saya Mas, sebelum daftar PDCP, sebelum dapat Belfast, saya dari beberapa tahun belakangan coba mengirim proposal. Alasannya klasik, biasanya oh, tahun ini saya tidak menerima mahasiswa bimbingan, kuota saya penuh gitu ya. Mungkin coba tahun depan, coba saya rekomendasikan ke teman saya ketika hubungi teman dia, jawabannya sama. Jadi apa seperti itu. Jadi memang agak susah mencari yang berjodoh. Maka ketika ikut uh, bridging ini, kita sudah memang di apa ya, dipertemukan dengan calon promotor kita, apakah di Galway atau di Taiwan nanti atau di kampus lain gitu ya. Kalau memang berjodoh, alhamdulillah. Kalau tidak, yang jelas apa ya, dia pasti punya jaringan yang mungkin nanti ketika Bapak Ibu mendaftar ke LPDP, tetapi kampus tujuan anggap aja ke Australia ya, biasanya orang yang punya bidang yang sama pasti mereka saling mengenal. Maka itu bisa menjadi mendapatkan rekomendasi. Jadi kalau Bapak Ibu tidak jodoh contohnya di Galway, tetapi mendapatkan rekomendasi karena sudah klik sama promotor di situ, itu menjadi nilai jual ketika Bapak Ibu menghubungi dosen di kampus tujuan contohnya di Australia. Ya, betul itu Mas ya. Dan yang bikin enak PDCP itu adalah kita bisa langsung ketemu sound supervisor itu loh. Yang mana kalau biasanya kita hanya via email, ini kita langsung datang ke kantornya diskusi langsung. Itu yang jadi nilai plus banget dibandingkan orang-orang yang nggak ambil PDCP sih. Itu Mas Fahmi itu ya. Kalau Ya, biasanya benar. orang-orang apa namanya itu harus kirim email dan lain-lain, kita udah dijembatani oleh Dikti dan punya peluang untuk langsung ke kantornya banget. Bahkan sampai malah kita malah makan malah dinner bareng gitu. Oh, jadi itu kayak wah itu enak banget lah di Ya, situ. benar, Mas. Gitu. Ini Ya, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi, Mas. ya oke baik. Supaya tidak ada pertanyaan lagi, ini juga Eh, sudah direkam. Ya Mas Fahmi, di sini saya juga dapat info banyak dari Mas Fahmi ini nih. Yang kami yang Goalway ini doain aja mau doain juga ini semoga nanti ada MOU Goalway bagi teman-teman yang Goalway mungkin sedang masih menanti ini. Jadi semoga yang Coventry lancar semoga Mas ya. Amin, Mas. Sama-sama, Mas. Ya, Semoga oke. lancar studinya, Mas. Nah, kapan-kapan nanti barang itu bisa kolaborasi lagi gitu ya. Baik, Mas. Ya. Dan juga terima kasih banyak juga untuk Mbak Vanessa dan juga Mbak Bilkis ya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Saya Hamim. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.